Ibu Sensi. Potensi diri apa yang Ibu pahami? Ada berapa potensi diri? Maaf, potensi bakat minat. Yang kedua adalah potensi fisik. Terima kasih. Ada berapa mental block? Sebutkan 2 di antaranya. Baik, yang saya ketahui tentang mental block, yang pertama itu mental ego dan juga mental emosional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Goyang lagu. Goyang saja lagi kita Iya. Nilai apa saja yang Ibu Fia ketahui? Baik, nilai yang saya ketahui dari materi kemarin, yang pertama itu nilai diri. Apa yang Ibu pahami tentang visi? Itu adalah suatu tujuan yang akan kita capai. Terima kasih. Pak Dinto bisa jelaskan apa yang Pak Dinto pahami tentang orientasi? Orientasi itu adalah langkah-langkah yang diperlukan oleh seseorang untuk menggapai sesuatu yang diinginkan. Dia akan mempresentasikan oleh Pak Theo. Baik, selamat pagi semua. Komunikasi asertif. Baik, berbicara tentang komunikasi tidak baru untuk kita. Bapak Ibu guru sudah tahu apa arti komunikasi. Maka untuk review saya supaya kita tahu kembali arti komunikasi, saya minta ini orang cari komunikasi asertif, yang di situ kemampuan pendapat yang jelas, itu menurut saya. Lalu di situ dibagi dalam beberapa bagian. Yang di sini saya tangkap 3, tapi mungkin masih ada yang lain. Sebentar teman-teman tambahkan dengan penjelasannya. Tetapi saya memberikan gambaran umum saja. Asertif positif, asertif responsif, dan asertif pribadi. Mungkin yang lain-lain teman-teman bisa tambah. Ini yang saya tangkap dari materi yang kemarin dari kita punya narasumber sudah kirim ke link. baik, terima kasih. Komunikasi yang saya tanyakan itu adalah makna arti komunikasi. Komunikasi itu berarti kita saling berbagi. Oke, kira-kira itu jawabannya apa Ibu Menteri? Itu artinya apa? 2 kata, jawabannya apa kira-kira menurut Ibu Menteri? Goyang stop. Goyang stop. Oke, sekarang kita klarifikasi ke Pak Ketua. Bagaimana gerakan sebenarnya Pak Ketua? 1, 2, 3. Oke. Artinya goyang gergaji. Silakan menyampaikan pesan yang benar. 1, 2, 3, musik. Jangan lihat, jangan lihat. Bisa ulang. Cukup 2 kali kesempatan, tidak kalian jangan
Ayo kasih contoh seperti Mawila dulu. Ayo. Mawila tadi. Oke. Itu artinya apa? Kecil, kecil. Kecil, Pak. Jatuh cinta. Jawaban yang sebenarnya adalah jatuh hati. Oke, Ibu Baby. Oke, siap. Ibu Baby kepada Ibu Oke, putar lagi, oke. Oke, Ibu Desi kepada Ibu Cici, oke. Oke, putar lagi. Oke, Ibu Cici ke Ibu Lani. Ibu Marta. Oke, iya. Suster teriak ke Pak Yusri. Oke. Bagaimana suster? Iya. Jangan kasih tahu, oke. Oke, siap. Iya. Oke. Cabut bulu. Topeng monyet. Topeng monyet. Oke. Jangan balik, jangan Sudah, ya langsung, oke. Bagaimana pelan-pelan? Oke, Ibu Ida ke Ibu Kesha. Udah lagi boleh? Oke, Ibu Aisyah ke Ibu Esti. Oke. Makin hancur, oke. Oke. Tirukan gerakan dari Ibu Sela. 1, 2, 3. Ikan lele berenang. Ikan lele berenang. 1, 2, 3. Iya. Iya. Paus terdampar. Kenapa dipilih paus? Karena kita lihat. Oke, Ibu Rin ke Ibu Ani. Iya. Iya. Ulang, mari ulang. Iya. 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 Oke, mantap. Sudah? Oke, mari ke Ibu Tika. Iya. Iya. Oke. Ini hari guys kayaknya penuh maaf. Ibu Tika ke Ibu Flores. Bagaimana? 1, 2, iya, iya, iya. Bapak Theo.
sebenarnya fungsi komunikasi tidak bisa terbangun karena kurang mendengar. Karena kalau ribut makanya kami kurang mendengar itu komunikasi terputus itu. Iya. Ini Apa? Dua kata apa? dua kata. Kata kira-kira apa? Kepala sakit dan capek. Kepala sakit dan jatuh. Oh, geraknya sebelumnya dua. Iya, itu berlutut. Jawabannya suster ngesot yang seharusnya ngesot di bawah, ini dia berlutut di bawah. Mereka saja sebenarnya kita sudah bisa membaca apakah mereka itu tanggap terhadap pelajaran atau materi yang kita berikan, atau mereka respect terhadap apa yang kita berikan atau tidak. Oke, berikut waktu dan kesempatan kami berikan kepada pemateri untuk membawakan materi tentang pengambilan keputusan. Untuk Ibu Ana kami persilakan. Singkat saja, mungkin kurang, masih ada yang kurang, saya kembalikan ke teman-teman, kita bisa saling melengkapi. Jadi sekian dan terima kasih. Pilih alternatif yang sudah disediakan untuk kedepannya tujuan atau goals apa yang ingin kita ambil. Jadi secara spesifik pengambilan keputusan seperti itu. Kita langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini yang pertama ada tujuan atau goals. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat ke layar. Di sini sudah dikatakan bahwa pikirkan tujuan yang akan diambil. Contohnya juga disimpulkan. Misalnya, agar bisa memiliki penghasilan sendiri, pemuda memiliki keinginan akan penghasilan mandiri. Jadi di sini sudah jelas yang dikatakan bahwa pemuda ini ingin memiliki penghasilan sendiri. Sedikit tentang perbedaan antara kita Indonesia dengan orang Jepang. Jadi kalau kita Indonesia biasanya seperti yang kemarin, komunikasinya lalu sugesti. Seperti yang Ibu Yuni sudah katakan bahwa kalau kita di Indonesia, kita ajarkan anak bahwa kalau dia jatuh karena tersungkur batu, yang salah adalah batu, bukan anaknya. Tetapi kalau di Jepang, dia langsung katakan bahwa kalau misalkan ada kesalahan seperti tadi, dia tersandung batu, jadi ibunya langsung geser batu tersebut lalu mengatakan kepada anaknya. Kalau anaknya menangis karena kesakitan, dia akan bilang begini. Oke, kesalahan apa yang anak tersebut lakukan? Jadi dia sudah tahu, dia menangis pun dia tahu. Oh iya, tadi saya tidak lihat batu yang ada di depan saya, jadi saya jatuh. Jadi dia sudah tahu kesalahan apa yang dia ambil. Kalau kita orang Indonesia pasti kita memikirkan bahwa kita sayang anak. Jadi sudah, itu hanya sekedar untuk menenangkan anak tersebut. Jadi dia bilang, oh salah di batu. Jadi kita menganggap bahwa itu untuk menenangkan anak, tetapi yang anak rekam adalah batunya yang salah. Jadi di sana mereka tidak memanjakan anak dengan, oh kalau anak minta jajan kita kasih, tidak. Terus pada saat anak salah, karena mereka di sana kalau makan itu di jam yang tepat. Kalau jam 7 pagi otomatis semua wajib makan di jam 7 pagi. Nah pada saat itu kalau ada anak yang makannya sambil bicara, otomatis langsung ditegur oleh ibunya. Tapi kalau kita di Indonesia, biasanya saya tanya anak-anak, setelah tamat dari sini mau kemana? Ada anak-anak yang menjawab bahwa oh saya punya mama mau di Unhan. Tapi saya biasanya tanya kembali, kalau kau punya mau di mana? Karena mereka menjawab, oh saya mau di Undana. Oke, kalau mau di Undana, apakah karena gengsi ataukah karena memang di Undana itu ada peluang setelah keluar dari kuliah tersebut? Saya rasa pengambilan keputusan itu dasarnya dari keluarga. Kita di Indonesia mungkin berbeda dengan orang Jepang, tetapi orang tua di sini kan mereka menganggap bahwa keputusan mereka itu terbaik untuk mereka punya anak. Nah itu pengambilan keputusan itu dia masuk kembali kepada aturan di dalam keluarga. Misalnya orang tua ambil keputusan makan harus tepat jam 7 atau pergi sekolah jangan terlambat, itu aturan.
Nah itu nanti masuknya kembali ke pengambilan keputusan. Kalau di Jepang mungkin seperti itu, tetapi di sini versi terbaiknya orang Indonesia seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tentang masalah pengambilan keputusan. Memang kita di Indonesia dan di luar itu berbeda cara mengambil keputusan. Tadi seperti Ibu bilang, anak-anak itu mereka mau sekolah saja, orang tua yang harus tentukan. Mungkin kalau saya, yang pengalaman saya, kalau mereka masih kecil, ya saya yang ambil keputusan. Tapi kalau sudah besar, kita lihat potensi apa yang ada di dalam diri mereka yang harus kita dukung. Jadi mereka ambil keputusan itu berarti nanti mereka yang melanjutkan. Kalau kita ambil keputusan di tengah jalan, mereka bilang, dulu saya tidak mau, tapi kan mama yang bilang begitu. Kan mama yang bilang, jadi kalau dia tidak belajar, ya salah siapa? Berarti kan kita yang salah. Ya, jadi dia punya potensi apa yang ada di dalam diri anak. Ini pembelajaran buat kita semua. Jangan memaksakan kehendak kita kepada anak. Jadi nanti dia bilang, kan dulu mama yang bilang. Pendidikan kita sekarang ini yang kita jalankan, saya pikir menurut saya selama ini kita kurikulum merdeka, tapi anak belum merdeka, belum mengambil keputusan saya. Kita contoh sederhana saja. Anak untuk menentukan saja bahwa roti itu layak atau tidak layak, saya guru yang beri keputusan. Keputusan seperti ini, terigu harus sekian kilo, menteganya harus sekian, suhunya harus sekian. Anak terbentuk dari itu. Coba kita berani untuk memberikan anak itu yang memberikan mengambil keputusan sendiri tentang apa tujuan apa yang dibuat. Kalau dia mau buat roti yang baik, mungkin dia harus buat apa, terigunya ukurannya berapa, itu kita lepas untuk anak. Seringkali kita merasa rugi dengan itu, akhirnya keputusannya kita sendiri ambil. Jadi istilahnya kita hanya sistem transfer saja, anak terima saja. Maka jangan heran kalau kemudian nanti anak itu pling-plang, ini mau kasih naik suhu atau kasih turun suhu. Jadi yang dia pegang keputusan yang kita Bapak Ibu guru ambil saja. Oh, suhunya harus 40 supaya roti jangan terlalu lembek, supaya roti jangan terlalu angus. Makanya itu yang dia pegang. Kalau dia pegang seperti itu, keputusan apa yang dia ambil, maka dia tidak bisa belajar untuk mengambil sebuah keputusan. Prinsip pengambilan keputusan, baik tadi sudah banyak materi yang sudah disampaikan Ibu Ana, dan tadi seperti tadi Ibu Ana mengambil contoh untuk membuat suatu perbandingan antara mungkin kebiasaan kita di sini dengan di Jepang. Ya, kalau saya berbicara tidak jauh, saya ambil dari realita yang kita alami setiap hari. Mungkin dari situ supaya kita mencari solusinya. Sehingga kita jangan bicara saja yang banyak. Ya, maksudnya contoh dari kita sendiri. Untuk mengambil keputusan, setiap materi ini ada keterkaitannya. Dan itu pengambilan keputusan kembali kepada yang pertama tuh mungkin kita lihat dia punya soft skillnya. Karena dalam pengambil keputusan itu, baik secara individu, kan ada beberapa bentuk. Baik secara individu, kemudian ada secara kelompok atau tim. Kayak contoh kecil, kita di Kusuma. Ya, kita di Kusuma, contoh kecil saja. Kayak kita satu lembaga besar. Kita berbicara topik setiap hari terlalu banyak, tapi contoh kecil yang kita alami, contoh kecil seperti kemarin untuk menentukan salah satu model untuk menjadi ciri khas kita SMK Kusuma, seragam yayasan. Nah, dengan modul kecakapan hidup ini membuka sedikit wawasan kita, bagaimana kita punya materi yang kita dapat ini nanti akan diimbaskan kepada peserta didik. Ini lebih ke peserta didik. Jadi materi dari kemarin sangat menarik, mulai dari menilai diri sendiri, visi, orientasi, sampai pada hari ini yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini yang saya mau sampaikan bahwa imbasnya kita kepada siswa adalah kita melihat anak-anak kita ini banyak yang belum punya visi sebenarnya. Mereka sekolah tapi tidak tahu mau jadi apa setelah itu. Jadi di sini tugas kita setelah ini kita lebih pada kecakapan hidup siswa. Kita lebih masuk kembali, jangan terlalu banyak teori, karena hard skill itu dengan sendirinya mereka akan belajar. Apalagi sekarang Google lebih banyak bisa dicari di Google. Tapi mari kita lebih tekankan pada soft skill anak-anak. Kita mengarahkan mereka, karena dengan mereka bersekolah tiap hari sepertinya dipaksa. Jadi tidak ada visi orientasi mereka mau jadi apa.
Jadi setelah ini mari kita bekerja sama, bekerja keras untuk mengarahkan anak-anak kita sampai pada pengambilan keputusan. Setelah tamat ini mereka mau kemana, apa yang akan mereka lakukan. Jadi itu yang lebih penting untuk saat ini. Pengalaman saya memang dari keluarga yang dididik dengan keras. Tetapi dalam kehidupan setelah saya besar, untuk mengambil keputusan ini sampai mungkin kelas-kelas yang saya tidak masuk itu yang saya tidak sampaikan. Tetapi dimana kalau saya mengajar di kelas itu, saya apalagi siswa baru ini menyangkut siswa-siswa. Kalau saya punya anak-anak itu mereka tahu. Saya kalau di dalam keluarga saya kasih pilihan untuk anak. Maksudnya silahkan pilih sendiri, karena ketika pilih sendiri berarti bertanggung jawab atas pilihan. Oleh karena itu saya juga sampaikan kepada anak-anak SMK Kusuma, kecuali kelas yang saya tidak pernah masuk, itu saya tidak omong. Tetapi ketika mereka masuk awal, apa yang saya lakukan hari pertama saya masuk kelas? Saya tanya, siapa yang suruh kamu ke sini? Sendiri, orang tua, atau karena ikut teman? 3 pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada anak. Kalau pilih sendiri, saya beritahu bahwa silahkan bertanggung jawab atas pilihan. Karena ketika kamu tidak berhasil, berarti kamu membohongi diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Itu yang pertama. Lalu kalau misalnya kamu ikut teman, hanya ikut ramai saja, jangan. Karena itu kamu tidak akan berhasil. Karena kamu kesini hanya ikut rame, di mana ada rame kamu ikut, ya, tidak boleh. Lalu yang ketiga, kalau orang tua yang mau, mungkin saya kasih pemahaman. Oke, kalau orang tua yang suruh kamu untuk sekolah di sini, berarti orang tua itu mungkin dia punya satu tujuan baik untuk kamu. Silahkan kamu melaksanakan dulu. Saya kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan kamu merasa tidak ini, saya akan panggil orang tua datang, kita omong. Anak ini tidak dia tidak mau di sini karena bapak dengan mama yang paksa. Tetapi kamu menjalani dulu. Kalau memang kamu 3 bulan kamu rasa bisa, silahkan beritahu. Dan itu betul. 3 bulan sebelum setelah itu dia datang, ibu saya betah di sini. Ternyata saya mau di sini. Awalnya memang saya tidak mau, ibu, saya punya orang tua yang paksa. Lalu saya ketemu dia punya orang tua, saya tanya, bapak kenapa paksa anak di sini? Iya, saya lihat karena SMK Kusuma ini tiap kali begini. Jadi saya mau juga saya punya anak seperti itu. Kita mungkin yang harus kita ajarkan ke anak-anak itu sebelumnya itu kita harus mulai dengan diskusi. Diskusi bersama itu penting, baik itu di sekolah maupun di rumah. Di rumah kalau kita berdiskusi bersama, sebelum anak-anak sudah besar mungkin kita harus bertanya mau arahnya kemana. Itulah mulai dengan diskusi. Dengan diskusi pasti akan kita menemukan jalan keluar dalam pengambilan suatu keputusan yang baik. Mungkin dari saya itu saja. Terjun di lembaga pendidikan dan juga sudah menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang baik. Jadi mungkin saya tanggapi untuk Ibu Ani saja, karena tadi Ibu Ani sempat tanya bahwa bagaimana solusi untuk kita siap bekerja di bawah tekanan. Jadi mungkin untuk Ibu Ani dan Bapak Ibu sekalian, ini menurut pandangan saya. Jadi sekarang itu tren yang ada di TikTok adalah di Indonesia banyak persyaratan, tapi Bapak Ibu tahu sendiri tentang UMR di Indonesia. Kita bicara tentang Indonesia, bukan yang spesifik. Jadi di TikTok itu trennya seperti itu. Setelah itu di luar negeri, biasanya saya sharingkan dengan Ibu Minggas karena kami satu kelompok kerja. Biasanya kami sering sharing bahwa kalau di luar negeri itu dia tidak banyak persyaratan, tapi mungkin Ibu Ani kembali lagi ke lembaga dan pemimpinnya. Apakah syarat tersebut mereka mau siapkan untuk kita ataukah seperti di luar negeri lagi? Kembali lagi kepada pemimpin dan lembaga tersebut. Terima kasih. Jadi baik,
Mungkin dari kelompok 4, kelompok Cendrawasih untuk pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah. Lambaikan tangan ke kamera, keluar sudah. Lambaikan tangan ke kamera. Keluar, lambaikan tangan ke kamera, keluar. Thank you. Oke, lambaikan tangan ke kamera, keluar. Lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Oke, lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Ini dia guru-guru hebat. Ya, ini dia Mami Ludi. Oke. Lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan. Pemateri lambaikan tangan ke kamera. Kami akan menampilkan yel-yel kami. Kelompok mana? Siapa kita? Kelompok Panda. Siapa kita? Kelompok Panda. Kelompok Panda. Selamat siang. Siap. Luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih untuk partisipasinya untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Baik, kami dari kelompok 5, kelompok Panda akan membawakan materi kami tentang pengenalan budaya kerja dan kultur sektoral. Baik, di sini kami akan gejala yang pertama itu berpikir negatif, membanding-bandingkan keadaan di tempat baru dengan kampung halaman. Baik. Saya berdiri sini sebagai guru, jadi saya mau menceritakan sedikit mungkin anggapan dari siswa. Contohnya saya sebagai siswa, contohnya sekarang saya sebagai siswa, ketika saya pindah dari sekolah yang lain, kemudian saya datang di SMK Kusuma ini dengan peraturan yang berbeda mungkin dengan sekolah yang sebelumnya dia tempati, pasti muncul di benak atau di pikirannya, oh ini ternyata di sekolah di Kusuma ini berbeda dengan sekolah yang lain. Mungkin seperti itu contohnya. Malas bergaul dan tidak percaya diri. Baik, ini saya kira ini sudah sangat jelas. Memang di situ ada 4 kurang lebih. Ini yang harus kita mungkin diberi pemahaman lebih lagi untuk kita Bapak Ibu guru supaya kemudian kita bisa menjelaskan untuk anak-anak. Seperti di situ budaya hierarki. Mungkin hierarki itu seperti apa? Kadang-kadang kan seperti dalam satu instansi dia mungkin menerapkan satu budaya yang garis komandonya satu. Kita contoh saja yang dalam pengalaman kita sehari-hari, bahwa ketika kita masuk dalam satu lembaga seperti SMK Kusuma ini, menurut saya kemudian kita harus mengambil, mungkin kita harus belajar tentang budaya hierarkinya. Karena ini memang terus terang saya tidak terlalu memahami, minta maaf suster, tapi bahwa dalam hidup membiara itu ada satu yang senior dan junior, ada atasan dan ada bawahan. Ini mungkin kita Bapak Ibu guru juga mungkin harus belajar bagaimana cara untuk kita mau masuk dalam budaya itu seperti apa. Nah, ini tergantung itu untuk kita Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk anak-anak ini harus dijelaskan lebih jauh lagi buat caranya bagaimana untuk kalau bisa mereka itu memahami betul budaya itu.
Mades. Baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Yuni dari kelompok. Oke, baik, ini adalah reward yang kami berikan kepada kelompok gugup karena mereka yang keluar menjadi juara 1. Weh, kami kemarin tidak dapat. Di depan. Kami tidak dapat, bubar acara. Oke, kelompok yang lain teman-teman boleh maju. Oh ya, anggota kelompok silakan maju. Silakan ke depan. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok gugup, silakan kembali ke tempat. Siang untuk kita semua. Siap. Luar biasa tetap semangat merah putih yes. Terima kasih Suster dan Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memulai menjelaskan tentang materi pengelolaan peluang, kami akan membuka dengan yel-yel dari kelompok kami. Harimau. Ini. Harimau mau apa? Harimau tua. Harimau, tunjukkan pesanamu. Tunjukkan pesonamu. Siang untuk kita semua. Sudah tidak apa-apa. Sudah lapar. Itu bagian dari kita tangkap peluang. Itu bagian dari kita tangkap peluang yang ada. Nah, berbicara soal peluang, itu kita harus tahu soft skill kita. Baik, terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Bukan, sekali lagi saya mohon maaf, bukan mau dominan atau apa. Saling berbagi. Jadi di sini saya mengambil secara garis besar yang tentang mengelola peluang, yang dimana kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang terutama memiliki bisnis di situ untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya itu tujuan mengelola peluang, yakni di situ untuk mencapai keinginan, yaitu dapat berupa keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial dan lain-lain. Nah, di sini saya kaitkan dengan kultur shock. Mengenai membaca peluang. Ini saya tidak mau omong banyak, tapi saya kembali kepada diri saya sendiri. Ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya ketika saya mulai dengan jurusan spa dan kecantikan. Saya memang latar belakang waktu itu memang busana, tetapi di dalam perjalanan kuliah saya membaca peluang banyak. Saya coba belajar lagi tambah kecantikan.
Di situ saat waktu saya di Singaraja, saya dikatakan oleh satu dosen yang kebetulan dia dosen kecantikan. Dia katakan, kok kenapa suster begitu semangat belajar dengan jurusan yang ini? Saya katakan bahwa Ibu, kebetulan kami di NTT, khususnya di daerah saya, belum ada jurusan ini dan kebetulan kami punya sekolah sendiri. Maka dengan itu, Ibu itu sangat mendukung saya dan apa saja yang dia mau kasih saya belajar itu dia tawarkan semua. Dan saya memang punya usaha semangat dari dalam diri sendiri, niat untuk mau belajar. Terakhir dari pertemuan kita pada hari ini, kami dari kelompok 7 sebelumnya kami akan menampilkan yel kelompoknya kami. 2 langkah ke depan, gerak. Baik. 1, 2, 3, tangan ke atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping bergoyang-goyang, lompat ke depan, lompat ke belakang. Kami siap presentasi. Sentuh di samping, sentuh di depan. Mari kita simak bersama. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Yang akan mempresentasikan hasil presentasi kami itu Ibu Mia. Ayo sekali lagi dengan semangatnya yang luar biasa. Enten nggak bisa, enten nggak hebat. Selamat siang semua. Siap, siap, siap. Luar biasa, tetap semangat, merah putih, yes. Semoga materi ini nanti bisa membekas di dalam hati kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendamping, sebagai pendidik, sebagai pengawam untuk ibu. Mau jadi maju dulu ya. Materi yang akan kami paparkan, yang akan kami presentasikan adalah mengelola rekor. Saya kurang pasti berbahasa Inggris, mungkin teman-teman ibu tolong ucapin lebih jelas karena saya punya kurang jelas. Yang tadi mau omong sudah benar, trade off. Terima kasih. Trade off itu trade off itu keputusan untuk mengambil trade off itu menyeimbangkan 2 faktor yang tidak mungkin untuk dicapai pada saat yang bersamaan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Selamat siang, sampai jumpa pada periode berikutnya. Untuk kelompok 7, kelompok kambing. Untuk kelompok 7 kita beri apa? Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Terima kasih untuk Ibu Mia, penjelasannya sangat detail. Berarti tadi malam baca betul-betul. Karena sebelum saya kirim di situ WA saya bilang itu materi trade off di mana. Oke, pelan-pelan saja. Saling tukar. Oke, ya. Oke, dia pun kepala, mana dia pun kepala. Dia pun ekor, mana dia pun ekor. Kita di lingkaran besar sekarang. Yang di sana itu kasih ke sini tuh. Oke, siap. Iya, katanya di situ. Jadi diperhatiin saya lepas. Ada lagi. Juara 1, juara 2. Ayo pukul ke ekor. Ini terbalik ini. Saya punya kayaknya ini terbalik ini. Ini beda. Masih 3 kuat. Ini lain. Ini kayu punya. Oke, waktu menuju. Sore, sore, sore.
puncak di mana kita telah menjalankan 2 hari untuk mengikuti materi implementasi tentang soft skill ini, dan pada hari ini kita akan masuk untuk penutupan bersama dengan Suster Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru semua sebagai peserta dari kegiatan ini. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu. Waktu dan kesempatan saya berikan. Pertama di sini kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari salah satu peserta, yaitu Bapak Theo, yang akan memberikan kesan terkait dengan kegiatan kita selama 2 hari ini. Kepada Bapak Theo, disilakan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan 1-2 kesan. Secara pribadi, saya merasa bahwa kegiatan kali ini agak hidup dan lebih bagus karena kami sebagai peserta pun dilibatkan untuk mau bilang semacam pemateri, sehingga akhirnya kami juga dipacu untuk perlahan-lahan kami mendalami materi yang akan disampaikan, dan ini trik yang bagus daripada kalau 1-2 yang memberikan merasa capek. Tapi kesempatan kali ini luar biasa karena setiap kelompok diberikan materi, sehingga walaupun materi sudah disiapkan oleh para narasumber, tetapi kami dipaksa untuk sebelum kegiatan kami sudah mendalami itu, dan itu membuat kami sungguh-sungguh mendalami materi kali ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Suster Kepala yang saya hormati, Ibu berdua, Ibu pemateri, dan Suster serta Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati pula. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan perlindungannya kegiatan 2 hari ini dapat berlangsung dan berakhir dengan baik. Saya hanya mau menitipkan sebuah pesan bahwa kita sudah sama-sama mendengarkan, kami sudah mengimplementasikan materi ataupun modul kecakapan hidup yang kami peroleh kepada kita sekalian. Kami sudah berbagi. Harapan dari kami, sekiranya kita semua sama-sama berupaya untuk mengimplementasikan modul kecakapan hidup ini kepada anak didik kita, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada anak didik kita dan tujuan daripada sekolah kita itu dapat terwujud. Teristimewa soft skill yang kita harapkan, yang anak-anak kita butuhkan di dalam kehidupan mereka nanti, baik itu di masyarakat maupun di dunia industri. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk semua perhatiannya, untuk semua supportnya, dan untuk semua kerjasamanya dari kita sekalian. Karena luar biasa 2 hari ini, walaupun sudah sore, kita semua tetap semangat. Sekali lagi Suster Kepala, terima kasih banyak untuk kesempatan ini, dan terima kasih untuk kita sekalian. Selamat sore. Kita dengarkan sambutan dari Suster Kepala Sekolah sekaligus menutup kegiatan implementasi modul kecakapan hidup modul dasar untuk kita semua. Waktu dan kesempatan saya. Semangat merah putih, yes. Mulut belum buka mulut. Ibu Mia saya belum lihat senyum. Oke, ulang. Selamat sore semua. Sore, sore, sore. Luar biasa, tetap semangat merah putih, yes. Ini baru semua senyum. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena telah menyertai kegiatan kita dari hari pertama, hari kemarin sampai hari ini, dan semuanya berjalan dengan baik. Semuanya dalam keadaan sehat kecuali Suster Petrosa yang sakit, tapi semua yang ikut kegiatan dalam keadaan yang sehat dan berakhir dengan baik. Jadi patut kita syukur itu. Ya, dari hati yang tulus saya ingin mengucapkan profisiat dan terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Tepuk tangan untuk mereka. Minum
juga tiap orang semangat untuk sharing. Umum tidak habis-habis, saya panggil, minum dulu, nanti dulu suster. Kalau biasanya, kalau tidak seperti ini, kita sudah lapar, sudah haus. Ini saya panggil sampai 3 kali, suster biar dulu, kami selesaikan ini dulu. Saya bilang, kamu selesaikan, tidak lama jagung sudah keras. Pak Randi, apa yang Bapak dapatkan selama 2 hari ini? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga untuk pemateri yang luar biasa. Karena dari kemarin sampai pada hari ini saya mendapat materi yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita mengacu potensi diri kita untuk menjadi diri kita sendiri. Kita harus mengetahui potensi diri kita sendiri sehingga kita tidak bisa mengacu pada mental block. Mental block kita ini kan seperti otak kita tidak bisa bekerja lagi. Jadi yang saya dapat dari mental block ini bahwa apa yang kita dapat dari mental block ini, kemampuan kita itu jangan perlu dipaksakan, tetapi kita harus ada batasan terhadap kita semua. Pertama-tama terima kasih. Di sini dari awal kegiatan sampai pada sore hari ini yang saya betul-betul pahami, sebelum kita mengaplikasikan kepada peserta didik kita harus punya visi terlebih dahulu. Visi dari kita itu, kita tahu bagaimana setelah visi kita ketahui apa visi kita sebenarnya yang kita mau sampai ke tujuan, dan visi kita itu kita mau laksanakannya itu bagaimana langkah-langkahnya itu harus lewat orientasinya seperti apa. Setelah visi, kita juga belajar mengenai budaya, di mana budaya yang sehari-hari kita lakukan, budaya yang kita jalani dari keluarga maupun dimanapun kita berada, itu yang nanti kita akan aplikasikan kepada peserta didik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, yang kegiatan selama 2 hari ini yang saya ketahui dan yang saya tangkap, yang pertama itu adalah soft skill. Jadi soft skill itu yang perlu kita gali atau perlu kita kembangkan lagi, sehingga kalau misalkan soft skill kita itu baik atau bagus, berarti otomatis kita menjadi menginspirasi anak-anak. Karena tujuan di sini adalah kita itu sebagai guru dan kita sebagai contoh. Jadi soft skill kita itu yang harus menjadi contoh untuk anak-anak. Nah, itu untuk sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan harapan saya silakan ajarkan ini ke anak setiap pembelajaran, entah di akhir atau di awal. Nanti saya akan bagi jadwal di hari Sabtu khusus untuk ini saja, karena saya rasa ini kurang. Soft skill ini yang penting karena ini yang selalu ditekankan oleh industri, dan itu harus kita perkuat ke anak-anak kita melihat perkembangan zaman ini. Kalau kita tidak pegang, tidak bisa, karena mereka hari-hari hanya HP. Saya bisa pesankan, dan saya sangat bersyukur karena semua sudah mengalami itu, sudah mendalami dan memahaminya secara pribadi dengan baik. Saya menganggap Bapak Ibu sekarang sudah kaya tentang kecakapan hidup, teorinya, dan silakan kayakan diri lagi dengan prakteknya. Sekali lagi, profisiat dan terima kasih untuk para narasumber yang penuh semangat dan mampu untuk berbagi, mau untuk berbagi, karena tidak semua orang mau untuk berbagi. Jadi tepuk tangan sekali lagi. Dan juga tepuk tangan untuk Bapak Ibu karena mau hadir. Kalau untuk memahami profisiat dalam segala keterbatasan, tapi semangat. Terima kasih banyak untuk semua, dan mohon maaf apabila ada
kekurangan-kekurangan. Sebenarnya rencananya di Mei, tapi karena saya melihat ini kita liburnya terlalu banyak sekali. Nanti Mei sayang biar pendampingan untuk anak-anak tidak terganggu. Pas ini 2 minggu nanti kita masuk sudah pasca lagi, pasti libur lagi. Terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati kita semua. Untuk itu dengan restu kita semua, saya menutup kegiatan implementasi modul kecakapan hidup kita secara resmi. Wow, keren. Wow, keren. Oke, baik, terima kasih Suster Agustin yang sudah kita selesai acara ini. Suster, kami dari panitia juga bersama Suster Kepala sudah menyiapkan sedikit reward untuk Bapak Ibu Guru yang telah bersedia mengikuti kegiatan selama 2 hari ini. Jadi untuk itu sebelumnya jangan dilihat dari besar kecilnya yang sudah kami siapkan, tapi ini adalah sebagai apresiasi kami terkait antusiasnya Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi belum jangan dulu. Oke. Jadi baik Suster, selama ini bertiga sudah ada buat penilaian, tapi penilaian di sini bukan berarti siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pintar, tidak. Tetapi di sini kita hanya melihat ada yang lebih heboh, ada yang lebih kompak, ada yang lebih cepat, cekatan dan sebagainya. Jadi di sini sudah kami tentukan. Jadi untuk itu saya akan bacakan yang pertama, kelompok terbaik menurut kami bertiga. Jatuh jangan diberikan wow dulu. Jatuh kepada kelompok Cendrawasih. Kelompok Cendrawasih boleh ke depan dan saya minta untuk kesediaan Suster Kepala Sekolah. Oke, terheboh. Kira-kira jatuh kepada kelompok yang mana? Kelompok terheboh jatuh kepada kelompok kelompok terheboh yaitu kelompok Guguk. Oke, kelompok Guguk. Oke. Diberi apa? 1. Untuk kelompok ketiga ini hadiah saya minta kesediaan dari Ibu Diana selaku pemateri yang kedua bisa diberikan kepada kelompok Naga. Kan? Kelompok Kambing. Kelompok terenergi. Oke, silakan ke depan. Kambing. Oke. Kelompok panda, kelompok ini. Oke, kelompok panda anggotanya tinggal berapa orang? Pada jam rapat siap-siap. Kelompok panda paling berani. Ya, berani karena jatuh kepada kelompok kelinci. Nah, ini lihat sudah ada anggota ini. Siapa mau senggol? Kelinci. Oke, Kelompok paling inspiratif, harimau.
Baik,